Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifatul Maya Khalida dengan NIM 2406012212003 dari anggota kelompok 2 kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifatul Maya Khalida dengan NIM 2406012212003 dari anggota kelompok 2 kelas D. Di sini saya akan mepresentasikan kegiatan pengujian perangkat lunak terhadap KV POS yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama-tama ada deskripsi perangkat lunaknya, yaitu, perangkat lunak ini, yaitu perangkat lunak kafe pos ini berbasis web yang dirancang untuk membantu mengelola operasional kafe skala kecil hingga menengah. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi penjualan, mengelola produk dan stok, serta menyediakan laporan penjualan yang sederhana. Sistem ini memiliki dua peran utama, yaitu admin yang memiliki kontrol penuh atas manajemen produk, stok, dan akun kasir, serta kasir yang bertugas untuk melayani dan mencatat transaksi penjualan pelanggan. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pencatatan data transaksi di kafe. Jadi di sini di rencana pengujian yang telah kami buat, yaitu ada yang pertama ada ringkasan produk, yang kedua ada kebutuhan fungsional, selanjutnya ada kebutuhan non fungsional, ada ruang lingkup pengujian, fitur yang diuji. Nah, di fitur yang diuji ini, kita ada menguji 7 7 selanjutnya ada fitur yang diuji. Nah, di fitur yang diuji ini kita menguji sebanyak 7 fitur. Yang pertama itu ada modul autentikasi, ada modul manajemen akun dengan aktor admin, yang ketiga ada modul manajemen produk dengan aktor admin juga, yang keempat ada modul transaksi penjualan dengan aktor kasir, yang kelima ada modul manajemen stok dengan aktor admin, yang keenam ada modul pelaporan admin, modul pelaporan dengan aktor admin, yang ketujuh ada pengujian non fungsional, dan nah, dan ketujuh ada pengujian non fungsional. Selanjutnya di sini ada fitur yang tidak diuji, ada 5. Kemudian ada tim pengujinya, ada empat. Di sini saya, merancang dan mengeksekusi skenario uji untuk modul manajemen akun, untuk pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Kemudian di sini ada jenis pengujiannya, ada 4, yaitu pengujian fungsional, functional testing, memastikan setiap fitur yang berjalan sesuai dengan kebutuhan pada SKPL. Yang kedua ada pengujian antarmuka pengguna atau UA testing, yaitu memverifikasi bahwa tampilan aplikasi mudah digunakan, konsisten, dan sesuai dengan desain yang diharapkan. Yang ketiga ada pengujian performa atau performance testing, yaitu mengukur kecepatan respon sistem untuk memastikan memenuhi SKPL CP NF022 dengan acuan responnya yaitu kurang dari 2 detik. Yang keempat ada pengujian keamanan atau security testing yang memastikan sistem aman dan dari akses tidak valid sesuai dengan SKPL-nya. Nah, untuk level pengujiannya, yang pertama di sini ada pengujian unit ya. Jadi di kelompok kami itu dibagi menjadi 4, yaitu ada autentikasi, kemudian ada manajemen akun, ada transaksi. Yang pertama itu ada autentikasi. Yang pertama itu ada autentikasi, yang kedua ada manajemen akun, yang ketiga itu ada transaksi penjualan, dan yang keempat itu ada manajemen produk. Nah, di sini kan saya mendapat manajemen akun. Di sini saya mendapatkan manajemen akun. Nah, yang pertama itu, rencana pengujian yang saya ingin, uji itu ada, menguji menambahkan akun kasir dengan memastikan data username dan password yang baru. Kemudian ada menguji menambahkan akun kasir dengan hanya memasukkan username saja dan mengosongkan password. Kemudian ada menguji menambahkan akun kasir dengan hanya memasukkan password saja dan mengosongkan username. Kemudian ada menguji menambahkan akun kasir dengan mengosongkan username dan password. Dan di sini juga ada performa. Performa itu untuk menguji seberapa cepat respon sistem saat melakukan proses itu. Selanjutnya di sini ada menguji admin mengedit akun kasir untuk memperbarui username dan password yang baru.
Kemudian saya menguji admin mengedit akun kasir untuk memperbarui username tanpa memperbarui password-nya. Kemudian menguji admin mengedit akun kasir untuk memperbarui password tanpa memperbarui username-nya. Dan di sini juga ada performanya. Kemudian ada menguji admin dapat menghapus akun kasir yang sudah tersedia di daftar kasir. Dan di sini ada performanya juga. Jadi, ini tuh ada 3 macam modul. Nah, modulnya itu di sini. Nah, saya itu mendapatkan ini, sistem memungkinkan admin menambahkan akun kasir dengan username-nya. Di sini, modulnya itu ada 3, di sini. Sistem memungkinkan admin menambahkan akun kasir dengan username dan password. Kemudian ada sistem memungkinkan admin mengedit akun kasir untuk memperbarui informasi kasir yang ada. Dan yang terakhir ada sistem memungkinkan admin menghapus akun kasir. Nah, jadi di setiap modul itu dikasih performa untuk mengecek seberapa lama sih waktu respon yang dibutuhin itu. Selanjutnya ada pengujian integrasi. Di pengujian integrasi ini saya mendapatkan manajemen produk dan transaksi penjualan. Jadi yang ingin saya uji itu di sini ada admin menambah produk baru, kemudian kasir memeriksa produk yang ditambahkan pada menu transaksi baru. Selanjutnya ada pengujian sistem. Di sini saya mendapat manajemen stok, pelaporan, dan autentikasi. Jadi di sini itu verifikasi alur dari admin, kasir, kemudian admin lagi untuk memastikan konsistensi data setelah transaksi itu dilakukan. Kemudian setelah melakukan testing ini, ada kebutuhan lingkungan pengujian yang kami butuhkan, yaitu perangkat kerasnya, yaitu berupa PC atau laptop dengan spesifikasi yaitu minimal prosesor Intel Core i3 atau prosesor lain yang setara RAM 4 GB dan 10 GB penyimpanan kosong. Perangkat lunaknya yaitu seperti sistem operasinya itu Windows 10 atau 11, web browser, Google Chrome atau Microsoft Edge, web server, ada web servernya itu ada Apache sama Ming. Yang keempat ada database-nya itu SQLite. Dan yang kelima itu tools pendukungnya. Di sini kami menggunakan untuk manajemen tugas atau bug-nya itu dengan Trello, dan dokumen pengujiannya itu menggunakan Google Docs. Nah, untuk garis waktu pengujiannya itu atau timeline-nya yang kita butuhin itu sebanyak yang kita butuhin itu selama 5 hari kerja yang dimulai dari tanggal 17 Juni. Kemudian di sini ada laporan pengujiannya. Nah, untuk laporan pengujian ini, yang pertama ada ringkasan pengujian. Nah, ringkasan pengujian ini, pengujian dilakukan untuk menguji aplikasi Cafe Pos ini yang dilakukan berdasarkan yang sudah direncanakan pada dokumen tes plan tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, pengujian ini itu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan requirement-nya dan tetap terjaga keamanan, keandalan, dan kemudahan bagi penggunanya. Nah, pengujian ini itu dilakukan mulai dari tanggal 17 Juni 2025 seperti yang sudah saya jelaskan tadi di timeline-nya, yang kita perlukan itu timeline-nya. Nah, pengujian ini itu dilakukan mulai dari tanggal 17 Juni 2025 hingga 21 Juni 2025. Nah, total durasinya itu selama 5 hari. Nah, untuk pengujian ini itu dilakukan oleh Arifin Nur Muhammad Haris yang menguji modul autentikasi, Arsyad Grand Saputro yang menguji modul transaksi penjualan dan pelaporan, Ahmad Lumayo Khalidah yaitu saya sendiri yang menguji modul manajemen akun, dan Aisyah Syifa Sabrina Munir yang menguji modul manajemen produk, manajemen stok, dan transaksi penjualan bagian melihat daftar produk. Nah, masing-masing modul itu
dilakukan pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Nah, untuk tahap-tahap dokumentasi dari, kegiatan kami bisa dilihat di link Trello yang sudah saya sediakan di sini. Selanjutnya di sini ada pengujian unit, selanjutnya ada hasil pengujian. Yang pertama itu ada pengujian unit. Kita langsung saja ke bagian saya, sebentar. Nah, di bagian saya yang pertama ada menguji menambah akun kasir dengan memasukkan data dan username password yang baru. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu, login sebagai admin, memasukkan admin yang memasukkan email yang terdaftar, memasukkan password, kemudian langsung melakukan klik tombol login, kemudian klik tombol data kasir ini, data kasir ini, kemudian mengisi bagian username dan password, kemudian memasukkan data kasir yang baru, lalu kemudian disimpan. Nah, untuk masukan yang saya gunakan yaitu, username-nya itu yaitu kasir2 dengan password 123456. Apa sih? Hasil yang diharapkan, hasil yang diharapkan, hasil yang Nah, untuk hasil yang diharapkan itu, admin berhasil menambahkan akun kasir baru dengan username kasir2 dan muncul di daftar kasir. Nah, untuk hasil yang didapatkan, yaitu sesuai harapan, waktu responnya itu terukur adalah 40 milisecond jauh dari bawah ambang batas 2 detik. Dan pengujian diterima. Nah, untuk buktinya ini, jadi dia melakukan mengisi data baru, data kasir baru, kemudian disimpan, dia berhasil berhasil memasukkan data kasir baru, akun berhasil ditambahkan di sini, kemudian jika akun berhasil ditambahkan itu, dia akan masuk ke daftar kasir. Jadi pengujian diterima. Kemudian ada menguji menambahkan akun kasir dengan hanya memasukkan username saja dan mengosongkan password. Nah, untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti tadi, tapi di sini bedanya password-nya saya kosongi. Nah, untuk, hasil yang diharapkan itu, admin tidak bisa menambahkan akun kasir yang baru karena password-nya itu tidak valid dan tidak terisi. Nah, di sini setelah saya uji coba, sesuai harapan dan waktu responnya itu 32 milisecond jauh di ambang batas 2 detik dan pengujian itu diterima. Sebagai buktinya ini, jadi saya di sini memasukkan, username-nya saja dan mengosongkan password, kemudian di sini tidak bisa dimasukkan karena, password tersebut, eee, tidak valid. Password tersebut dikosongi. Selanjutnya di sini ada Selanjutnya di sini saya menguji, menambahkan akun kasir dengan hanya memasukkan password saja dan mengosongkan username. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti tadi, tapi di sini saya, untuk masukannya, saya mengosongkan username-nya dan hanya mengisi password-nya saja. Nah, untuk, hasil yang diharapkan itu, admin tidak bisa menambahkan akun kasir yang baru karena username tidak terisi. Nah, setelah saya uji coba, ternyata hasil yang didapatkan itu sesuai harapan dan, waktu responnya itu, 7 milisecond jauh di bawah ambang batas 2 detik dan pengujian diterima. Dengan bukti ini. Di sini jadi saya mengosongkan username-nya dan hanya mengisi password-nya saja. Dan di sini mendapatkan alert bahwa tidak bisa ditambahkan. Jadi pengujiannya diterima. Kemudian saya menguji menambahkan akun kasir dengan memasukkan username dan password. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu sama. Di sini untuk masukannya yaitu mengosongkan username dan password. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu, admin tidak bisa menambahkan akun kasir yang baru karena username dan password tidak terisi. Nah, setelah saya uji, ternyata sesuai harapan juga dan pengujian diterima dengan waktu responnya itu 7 milisecond dan untuk buktinya ini.
Jadi di sini saya mengosongkan dua-duanya, mengosongkan username dan password, dan mendapatkan alert bahwa tidak, akun data kasir yang baru tidak dapat ditambahkan. Kemudian di sini saya ada menguji waktu respon sistem, kemudian di sini saya ada menguji waktu sistem respon saat melakukan proses menambahkan akun kasir. Jadi di sini saya mencoba menambahkan, akun kasir baru, kasir 4 dengan password 123456. Nah, untuk waktu responnya itu, hasil yang diharapkan itu, waktu respon itu memvalidasi penambahan akun kasir kurang dari 2 detik. Nah, setelah saya uji ternyata sesuai harapan juga, yaitu, terukur 7 milisecond, jauh di bawah ambang batasnya, dan pengujian itu diterima. Jadi di sini kan saya duh, mhm, coba kalau KPL 002 DOPA. 025. Oh, selanjutnya, di sini saya menguji, waktu respon sistem saat melakukan proses menambahkan akun kasir. Jadi di sini saya menambahkan, akun baru yaitu kasir 4 dan password 123456. Nah, di sini, untuk hasil yang diharapkan itu, waktu respon sistem untuk memvalidasi penambahan akun kasir itu kurang dari 2 detik. Nah, di sini, pengujian yang saya lakukan sesuai harapan, dengan berhasil menambahkan akun kasir 4 dengan password 123456 dan pengujian diterima. Kemudian di sini saya ada menguji admin mengedit akun kasir untuk memperbarui username dan password yang baru. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada login sebagai admin dulu, kemudian memasukkan email, memasukkan password, kemudian klik login, klik tombol data kasir, memilih data kasir yang akan diubah, kemudian, setelah melakukan perubahan itu, tekan, tombol aksinya. Nah, di sini itu saya menggunakan masukan, yaitu username-nya itu kasir 2 itu ingin saya ubah menjadi kasir_2 dengan password 123456 diubah menjadi 12345. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu, admin dapat melakukan perubahan pada daftar kasir yang ada, serta username dan password-nya berubah. Nah, hasil yang didapatkan itu data kasir 2 berhasil ditambahkan dan pengujiannya diterima. Nah, seperti ini untuk buktinya. Kemudian, untuk manajemen akun, kemudian di sini saya menguji admin mengedit akun kasir untuk memperbarui username tanpa memperbarui password-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi. Nah, untuk masukannya itu, saya di sini kasir_2 itu diubah menjadi kasir 2. Nah, untuk harapannya, admin dapat melakukan perubahan pada daftar kasir yang ada, yaitu username-nya berubah. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan setelah melakukan pengujian, nah itu yaitu perubahan data kasir berhasil dilakukan dan pengujian diterima.
Untuk buktinya sebagai berikut ini. Selanjutnya, saya melakukan, pengujian, yaitu menguji admin mengedit akun kasir untuk memperbarui password tanpa memperbarui username-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi kurang lebih. Nah, di sini untuk masukannya itu, username-nya itu dikosongin, maksudnya mesti dikosongin itu tidak diubah. Kemudian untuk password-nya itu yang diubah 123456 diubah menjadi 12345667. Nah, untuk harapannya itu admin dapat melakukan perubahan pada daftar kasir yang ada, yaitu password-nya berubah. Nah, setelah saya uji ternyata bisa dan password-nya itu berubah dan pengujian itu diterima. Dan ini buktinya. Kemudian saya menguji waktu respon sistem pada saat melakukan proses mengedit akun kasir. Nah, jadi di sini, saya nah, di sini saya mencoba dengan masukkan kasir 3, password-nya 2345. Nah, untuk, yang diharapkan itu waktu responnya itu kurang dari 2 detik dan hasil yang saya dapatkan itu data kasir berhasil ditambahkan ke daftar kasir dengan waktu respon 15 milisecond dan pengujiannya diterima. Kemudian saya menguji admin dapat menghapus akun kasir yang sudah tersedia di daftar kasir. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu hampir sama, perbedaannya hanya, di sini menekan tombol hapus pada kolom aksi. Nah, untuk, yang diharapkan itu admin dapat menghapus salah satu kasir di daftar kasir yang sudah ada, dan setelah saya uji coba ternyata data kasir, Spiderman yang saya buat itu berhasil dihapus dan pengujiannya diterima. Nah, jadi di sini sebelumnya itu ada data Spiderman, kemudian, saya hapus. Nah, jadi setelah dihapus itu jadi sudah tidak ada lagi, kalau tidak ada lagi berarti dia berhasil. Selanjutnya, di sini saya juga menguji coba, waktu responnya. Waktu responnya itu berhasil kurang dari 2 detik, yaitu, dengan waktu 30 milisecond dan pengujiannya diterima. Selanjutnya di sini ada pengujian integrasi. Nah, di pengujian integrasi ini, di tabel ini tuh terdapat modul identifikasi dan deskripsi, ada prosedur pengujian, hasil yang diharapkan, hasil yang diperoleh, bug atau error, dan waktu pelaksanaan dan penanggung jawab. Dan di sini kebetulan saya mendapatkan hampir sama seperti tadi, yaitu di manajemen produk dan transaksi penjualan. Yang pertama yang saya uji coba itu, pertama di sini ada admin menambah produk baru, kemudian kasir memeriksa produk yang ditambahkan pada menu transaksi baru dengan langkah-langkahnya, yaitu, yang pertama admin itu login, admin setelah login masuk ke menu data produk, menambahkan produk susu coklat, kemudian admin logout, kasir login, kemudian kasir membuka menu transaksi baru, dan memeriksa produk susu coklat pada daftar produk di menu transaksi baru. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu, produk susu coklat tampil di daftar produk yang dapat dijual oleh kasir pada menu transaksi baru, dan yang saya dapatkan itu, setelah saya uji coba, data produk yang berhasil ditambahkan akan masuk ke dalam daftar produk dan berhasil ditambahkan, dan pengujian diterima. Nah, untuk buktinya seperti ini. Jadi yang pertama itu saya login sebagai admin, kemudian masuk ke daftar produk, kemudian baru itu menambahkan data produk, maaf ini sepertinya terbalik. Menambahkan data produk, kemudian data produk berhasil ditambahkan. Nah, setelah data produk berhasil ditambahkan itu, dia akan muncul ke dalam daftar produknya seperti ini. Susu coklat 5.010 biji. Selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, di pengujian sistem ini, hampir sama, selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, di pengujian sistem ini, tabelnya itu, berisi ada
Ada modul identifikasi dan deskripsi, prosedur pengujian, hasil yang diharapkan, hasil yang diperoleh, bug atau error, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab. Di sini saya mendapatkan sama manajemen stok, pelaporan, dan autentikasi. Nah, di sini yang saya uji coba yaitu verifikasi alur, yaitu dari aktornya admin ke kasir, kemudian balik lagi ke admin lagi. Untuk apa? Ya, di sini tuh untuk memastikan konsistensi data setelah transaksi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada dari transaksi yang sudah dilakukan pada pengujian sebelumnya, di pengujian yang telah dilakukan teman saya, di bagian sini. Nah, di bagian situ, kemudian, memeriksa stok kopi dan roti bakar. Kemudian membuka menu data transaksi untuk memeriksa transaksi yang telah dilakukan pada pengujian, DUPL SIS 002 yang telah dilakukan oleh teman saya. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu, stok produknya itu, berkurang jumlahnya karena telah melakukan check out tadi, telah melakukan check out yang telah dilakukan oleh teman saya di atas tadi. Kemudian laporan mencatat transaksi yang sudah dilakukan oleh kasir dengan detail yang benar. Nah, untuk hasil yang didapatkan setelah saya melakukan uji coba ini, yaitu jumlah stok produk pada kopi dan roti bakar berubah setelah dilakukan transaksi checkout dan data transaksi berhasil memberikan histori transaksi setelah transaksi dilakukan. Dan pengujiannya diterima. Nah, untuk buktinya yaitu yang pertama-tama yaitu login sebagai admin dulu, kemudian masuk ke data produk. Nah, di data produk ini ada, roti bakar dan kopi yang sebelum di-check out, yaitu dengan stoknya kopi ada 9, roti bakar ada 6. Kemudian kita login sebagai kasir 1. Nah, di kasir 1 ini kita login sebagai, transaksi baru. Nah, maksudnya kita login, kemudian, masuk ke transaksi baru. Nah, pada transaksi baru ini kita melakukan check out dulu, walaupun ini sebelumnya sudah dilakukan teman saya, tapi saya, mencoba melakukan, proses check out-nya supaya, urut saja ininya, supaya pekerjaannya walaupun proses check out sudah dicoba oleh teman saya, tapi di sini saya juga mencobanya karena, biar pengujian yang saya lakukan itu bisa, runtut prosesnya. Nah, di sini melakukan check out pada produk terlebih dahulu. Di sini saya men-check out kopi dan roti bakar, kemudian, check out dan di sini mendapatkan struknya, truk pembelian. Nah, setelah berhasil check out itu akan ada pop-up transaksi berhasil, kemudian balik lagi, masuk ke data transaksi. Nah, ini adalah riwayat setelah melakukan check out yaitu, kan kita barusan melakukan check out kopi dan roti bakar. Nah, jadi dia masuk ke data transaksi. Kemudian kita balik lagi login sebagai admin, masuk ke data transaksi ini kita itu mau mengecek, jumlah, stok yang barusan kita kurangi, yaitu kan kita mengurangi kopi dan roti bakar sejumlah masing-masing 1. Jadi di kopi itu kita kurangi 1, di roti bakar 1. Nah, jadi di kopi kan tadi ada 9 stoknya, setelah kita kurangi jadinya 8, kemudian di roti bakar tadi ada 6, sekarang menjadi 5. Kurang lebih itu yang saya uji coba untuk berbagai pengujian. Selanjutnya di sini ada rekomendasi. Ada rekomendasi, yang pertama ada implementasi validasi si klien atau client side validation, yaitu gunanya untuk mengatasi bug out01 yang telah dianalisa oleh teman saya, yang disarankan untuk menambahkan atribut required pada file input email dan password di form login, yang dimana ini akan memberikan umpan balik instan kepada pengguna jika ada field yang kosong dan mengurangi beban server yang tidak perlu. Kemudian ada peningkatan pesan kesalahan atau error message UX. Nah, di sini meskipun pesan login gagal, yang generik bagi untuk keamanan dapat dipertimbangkan untuk menggunakan pesannya sedikit lebih deskriptif, namun tetap aman seperti kombinasi email dan password salah. Hal ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik tanpa mengungkapkan informasi sensitif.
Yang ketiga ada pada fitur tambah produk di menu data produk yang diakses oleh admin terdapat bug yaitu ketika ditambahkan dengan nama produk, harga dan stok diisi dengan nilai kosong, produk tetap dapat ditambahkan di mana hal ini membuat produk tidak yang ada tidak terdokumentasi dengan baik karena tidak diketahui nama produk, harga, dan stoknya. Yang kedua ada ketika harga diisikan dengan minus, ketika harga diisikan dengan minus juga dapat. Yang kedua ada ketika harga diisikan dengan minus juga dapat diisikan, yang di mana kalau seperti ini tetap diizinkan, dapat membuat warung mengalami kerugian karena total harga bukan menjadi bertambah tapi berkurang. Kemudian yang ketiga itu ada, ketika menambahkan nama produk yang sudah ada ketika menambahkan nama produk yang sudah ada, produk itu tetap masih ditambahkan. Jadi, takutnya nanti terjadi, duplikasi dan membuat data itu tidak konsisten. Nah, misal kayak apabila, ada nama produk yang misalnya kita udah nambahin dengan nama yang sama, tapi ada perbedaan, di harga stok yang berbeda, itu bisa aja membuat, pencatatannya itu menjadi kurang baik karena harga yang juga berbeda padahal merujuk pada produk yang sama. Nah, berdasarkan bug-bug yang telah ditemukan tadi, maka rekomendasinya pada fitur tambah produk, pengisian nama produk, harga dan stok diwajibkan jadi tidak dapat kosong, lalu harga dan stok diatur paling kecil sampai 0 saja. Lalu ditambahkan penjagaan untuk menambahkan nama stok yang sama, serta huruf kecil dan huruf besar dianggap sama karena kemungkinan akan menambahkan nama produk dengan huruf yang sama namun berbeda antara huruf besar dan huruf kecil. Yang terakhir ada pembelajaran yang dipetik. Nah, pembelajaran penting dari proses pengujian yang dilakukan yaitu bahwa setiap fitur dapat ditingkatkan pada aspek-aspek seperti validasi yang tepat agar data yang disimpan konsisten, aman, dan pencatatan menjadi lebih akurat. Hal ini dapat ditingkatkan untuk validasi login agar menjadi dan validasi login dan validasi saat menambah produk, serta juga dapat ditingkatkan untuk bagian tampilan pesan kesalahan. Sepertinya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.